Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Putri Karana, NIM 2010314 49. Perkenalkan, nama saya Ida Yuwade Adriani dengan NIM 20103186. Perkenalkan, nama saya Umi Juniarti dengan NIM 20103112. Terima kasih. Perkenalkan, saya Putu Deviana Pramesti, NIM saya 20103152. Nama saya Nilu Putri Amarishinawati, NIM 201031755. Perkenalkan, nama saya Gede Yogi Widastika dengan NIM 20103010. Tapi bohong, Perkenalkan, nama saya Gede Yogi Widastika. Di sini saya akan mempresentasikan program yang telah saya buat bersama kelompok saya. Saya akan mempresentasikan program soal nomor 1 dan akan dilanjutkan oleh teman saya flowchartnya dan juga soal nomor 2 yang akan dilanjutkan lagi oleh teman saya. Baik, di sini saya akan memulai menjelaskan atau mempresentasikan tentang program yang telah saya buat dan juga dengan kelompok saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang program yang telah saya buat bersama kelompok saya. Yaitu ada 4 program yang telah saya buat bersama kelompok saya yang telah dijadikan dalam satu program. Dari 4 program tersebut antara lain prosedur, fungsi, perulangan, dan juga percabangan. 4 program tersebut ini saya akan menjelaskannya secara umum. Yang pertama yaitu prosedur. Prosedur merupakan suatu program terpisah dalam blok sendiri yang berfungsi sebagai subprogram atau program bagian. Prosedur biasanya bersifat suatu aktivitas seperti mencari bilangan prima dari sekumpulan kelompok bilangan atau mencari bilangan genap dari sekumpulan kelompok bilangan. Prosedur biasanya digunakan pada program yang terstruktur karena yang pertama merupakan penerapan konsep program modular, yaitu memecah-mecah program yang rumit menjadi program-program yang lebih sederhana dalam bentuk prosedur-prosedur. Yang kedua, untuk hal-hal yang sering dilakukan atau digunakan, cukup dituliskan sekali dalam bentuk prosedur dan dapat digunakan atau dipanggil berulang kali atau lebih dari sekali jika diperlukan. Yang ketiga, membuat kode program lebih mudah dibaca atau agar lebih mudah dimengerti terutama oleh programmer lain. Dan yang keempat, dapat digunakan untuk menyembunyikan detail program. Baik, ini merupakan contoh prosedur. Dari contoh ini merupakan penggunaan lebih dari satu prosedur, di mana prosedur yang ada dideklarasikan terlebih dahulu untuk kemudian dapat dipanggil oleh program utama. Yang kedua yaitu ada fungsi. Fungsi merupakan suatu program yang terpisah dalam blok sendiri yang berfungsi sebagai subprogram atau program bagian. Sama seperti halnya dengan prosedur.
Namun tetap ada perbedaan di antara prosedur dan juga fungsi, yaitu fungsi mempunyai pengembalian nilai atau mengembalikan sebuah nilai, atau memiliki return flow dari tipe tertentu, atau tipe dasar, atau tipe bentukan. Ini merupakan contoh fungsi yang telah kami buat. Ini merupakan contoh fungsi dan juga prosedur. Dan yang ketiga yaitu tentang perulangan. Perulangan merupakan suatu bagian yang bertugas melakukan kegiatan mengulang atau suatu proses sesuai dengan yang diinginkan. Banyak dari aplikasi perangkat lunak yang melakukan pekerjaan berulang-ulang sampai sebuah kondisi yang diinginkan. Oleh karena itu, pengulangan merupakan bagian yang penting di pemrograman, karena dengan adanya pengulangan, pembuatan program tidak perlu menulis kode program sebanyak pengulangan yang diinginkan. Dalam program atau dalam bahasa C menyediakan beberapa konstruksi pemerintah untuk melakukan proses-proses pengulangan, yaitu contohnya for, will, dan do will. Bisa dilihat ini sebagai contoh pengulangan. Ini sebagai contoh pengulangan yang menggunakan will. Program yang telah kami buat. Baik, yang keempat dan yang terakhir yaitu percabangan. Percabangan adalah suatu pemilihan statement yang akan dieksekusi, di mana pemilihan tersebut didasarkan atas kondisi tertentu. Di dalam C++ terdapat dua buah jenis struktur yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu percabangan, yaitu dengan menggunakan struktur if-else dan struktur switch. Statement yang terdapat dalam sebuah blok percabangan akan dieksekusi hanya jika kondisi yang didefinisikan terpenuhi atau bernilai benar. Maka otomatis jika statement yang tidak terpenuhi atau bernilai salah, maka statement tersebut juga tidak akan dieksekusi. Baik, ini merupakan contoh dari percabangan yang telah saya buat bersama kelompok saya. Percabangan kami ini menggunakan struktur if-else. Baik, sekian presentasi saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang akan mempresentasikan tentang flowchart nomor 1, dan ada juga yang akan mempresentasikan nomor 2 tentang program dan juga flowchartnya. Saya lanjutkan ke teman saya. Terima kasih. Bisa dilihat ini sebagai contoh pengulangan.
program yang telah kami buat. Baik, yang keempat dan yang terakhir yaitu percabangan. Percabangan adalah suatu pemilihan statement yang akan dieksekusi di mana pemilihan tersebut didasarkan atas kondisi tertentu. Di dalam C++ terdapat dua buah jenis struktur yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu percabangan, yaitu dengan menggunakan struktur if-else dan struktur switch. Statement yang terdapat dalam sebuah blok percabangan akan dieksekusi hanya jika kondisi yang didefinisikan terpenuhi atau bernilai benar. Maka otomatis jika statement yang tidak terpenuhi atau bernilai salah, maka statement tersebut juga tidak akan dieksekusi. Baik, ini merupakan contoh dari percabangan yang telah saya buat bersama kelompok saya. Percabangan kami ini menggunakan struktur if-else. Baik, sekian presentasi saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang akan mempresentasikan tentang flowchart nomor 1 dan ada juga yang akan mempresentasikan nomor 2 tentang program dan juga flowchartnya. Saya lanjutkan ke teman saya. Terima kasih. Ini merupakan contoh prosedur. Dari contoh ini merupakan penggunaan lebih dari satu prosedur, di mana prosedur yang ada dideklarasikan terlebih dahulu untuk kemudian dapat dipanggil oleh program utama. Yang kedua yaitu ada fungsi. Fungsi merupakan suatu program yang terpisah dalam blok sendiri yang berfungsi sebagai subprogram atau program bagian. Sama seperti halnya dengan prosedur. Namun tetap ada perbedaan di antara prosedur dan juga fungsi, yaitu fungsi mempunyai pengembalian nilai atau mengembalikan sebuah nilai atau memiliki return clue dari tipe tertentu atau tipe dasar atau tipe bentukan. Ini merupakan contoh fungsi yang telah kami buat. Ini merupakan contoh fungsi dan juga prosedur. Dan yang ketiga yaitu tentang perulangan. Perulangan merupakan suatu bagian yang bertugas melakukan kegiatan mengulang atau suatu proses sesuai dengan yang diinginkan banyak dari aplikasi perangkat lunak yang melakukan pekerjaan berulang-ulang sampai sebuah kondisi yang diinginkan. Oleh karena itu, pengulangan merupakan bagian yang penting di pemrograman karena dengan adanya pengulangan, pembuatan program tidak perlu menulis kode program
pengulangan yang diinginkan. Dalam program atau dalam bahasa C menyediakan beberapa konstruksi pemerintah untuk melakukan proses-proses pengulangan, yaitu contohnya for, will, dan will. Bisa dilihat ini sebagai contoh pengulangan. Baik, yang keempat dan yang terakhir yaitu percabangan. Percabangan adalah suatu pemilihan statement yang akan dieksekusi di mana pemilihan tersebut didasarkan atas kondisi tertentu. Di dalam C++ terdapat dua buah jenis struktur yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu percabangan, yaitu dengan menggunakan struktur if-else dan struktur switch. Statement yang terdapat dalam sebuah blok percabangan akan dieksekusi hanya jika kondisi yang didefinisikan terpenuhi atau bernilai benar. Maka otomatis jika statement yang tidak terpenuhi atau bernilai salah, maka statement tersebut juga tidak akan dieksekusi. Baik, ini merupakan contoh dari percabangan yang telah saya buat bersama kelompok saya. Percabangan kami ini menggunakan struktur if-else. Baik, sekian presentasi saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang akan mempresentasikan tentang flowchart nomor 1 dan ada juga yang akan atau dalam bahasa C menyediakan beberapa konstruksi pemerintah untuk melakukan proses-proses pengulangan, yaitu contohnya for, will, dan do will. Bisa dilihat ini sebagai contoh pengulangan. Ini sebagai contoh pengulangan yang menggunakan will. Program yang telah kami buat. Baik, yang keempat dan yang terakhir yaitu percabangan. Percabangan adalah suatu pemilihan statement yang akan dieksekusi di mana pemilihan tersebut didasarkan atas kondisi tertentu. Di dalam C++ terdapat dua buah jenis struktur yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu percabangan, yaitu dengan menggunakan struktur if-else dan struktur switch. Statement yang terdapat dalam sebuah blok percabangan akan dieksekusi hanya jika kondisi yang didefinisikan terpenuhi atau bernilai benar. Maka otomatis jika statement yang tidak terpenuhi atau bernilai salah, maka statement tersebut juga tidak akan dieksekusi. Baik, ini merupakan contoh
dari percabangan yang telah saya buat bersama kelompok saya. Percabangan kami ini menggunakan struktur if else. Baik, sekian presentasi saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang akan mempresentasikan tentang flowchart nomor 1. Perkenalkan, nama saya Bagus Putia Karnanda, NIM 201031449. Saya akan menjelaskan presentasi flowchart nomor 1. Presentasi flowchart nomor 1. Flowchart adalah penggambaran secara grafis dan langkah-langkah pemecahan masalah yang harus diikuti oleh proses. Flowchart terdiri dari atas kumpulan simbol, di mana masing-masing simbol menggambarkan suatu kegiatan tertentu. Flowchart diawali dengan menerima masukan, input, proses masukan, dan diakhiri dengan menampilkan hasil output. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan simbol yang ada di flowchart. Simbol ini bernama terminator. Fungsinya simbol awal atau start, atau simbol akhir atau end. Lalu simbol ini dinamai dengan proses. Fungsinya penghitungan atau pengolahan. Simbol yang ini dinamakan input atau output data. Pembaca data, fungsinya untuk membaca data yang akan kita buat. Lalu simbol kedua yaitu output dan input yang digunakan sebagai pembaca dan penulis data. Di sini kita menuliskan input masukan panjang, lebar dan tinggi sebagai data yang akan kita masukkan dalam program. Selanjutnya pada simbol proses kita menuliskan proses ataupun rumus perhitungan yang akan kita jalankan pada program nantinya. Ini. Pada bagian selanjutnya sama dengan bagian kedua. Pada bagian kedua menuliskan input, selanjutnya di sini kita menuliskan output yang akan menampilkan hasil dari input tadi, yaitu menampilkan luas balok. Pada bagian akhir kita juga memakai terminator untuk mengakhiri program yang akan kita buat. Selanjutnya flowchart kedua yaitu menentukan nilai atau grade. Flowchart menentukan nilai grade. Flowchart tidak akan mendapatkan nilai A+, melainkan akan mendapatkan nilai A saja. Begitu seterusnya sampai grade D. Sama seperti simbol sebelumnya, yaitu menggunakan proses atau ditampilkan yang dimana pada bagian ini grade akan diproses sesuai dengan angka yang kita tuliskan. Seperti biasa, flowchart kita akhiri dengan terminator untuk menyelesaikan program. Ini. Selanjutnya flowchart ketiga yaitu flowchart menentukan ganjil genap bilangan. Ini contoh flowchart dengan ganjil genap. Dimulai dengan menggambarkan simbol terminator untuk memulai program menentukan ganjil genap bilangan. Selanjutnya pada tahap kedua kita menggunakan simbol proses untuk mengolah variabel bilangan. Lalu proses ketiga yang kita gunakan adalah output atau input. Di sini kita menginput data dengan memasukkan nilai bilangan yang kita inginkan. Lalu kita menggunakan simbol pilihan yang untuk mengolah data, untuk mengolah nilai pertama dan nilai kedua yang sudah kita input tadi, contohnya seperti
2 kali 3. Setelah itu kita menggunakan input atau output lagi. Bagian ini berfungsi untuk menampilkan hasil nilai dari yang sudah kita input tadi. Contohnya seperti 2 kali 3 sama dengan 6. Langkah terakhir yaitu menggunakan terminator untuk mengakhiri flowchart. Sekian presentasi saya. Baik, saya Umi Juniarti akan menjelaskan penjelasan untuk soal nomor 2, yaitu bagaimana sih caranya untuk menampilkan nilai mahasiswa, di mana nilai mahasiswa ini kita menggunakan tipe data record maupun stroke. Jadi sebelumnya kalian harus tahu dulu, tipe data record atau stroke ini merupakan tipe data array yang bisa menampilkan lebih dari satu data. Jadi bentuknya itu bisa berupa integer maupun karakter. Langsung saja nanti saya akan menjelaskan program yang sudah kami buat untuk menampilkan nilai mahasiswa ini, yang sudah kami buat untuk memenuhi tugas UAS kami. Silahkan dicek. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini sudah saya tampilkan program yang sudah kami buat mengenai cara menghitung nilai mahasiswa. Nah, jadi seperti yang sudah kami jelaskan tadi, coding ini menunjukkan cara mendeklarasikan dan menggunakan tipe data record. Berdasarkan coding di sini, contohnya mahasiswa menjadi tipe data dan record mahasiswa menjadi variabel yang memiliki tipe data bentukan yang diberi nama mahasiswa, yang ini ya teman-teman. Dan juga jika kita perhatikan record ini dengan seksama, maka dapat dilihat bahwa pemanggilan sebuah record yang ada di sini dilakukan dengan menggunakan atau mengetikkan variabel record dan indeks variabel record yang dimaksudkan. Sini include. Nah, pada aplikasi Dev C++ ini biasanya include itu berfungsi untuk mengimpor fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan pada header ini, pada header file. Kalau yang tipe dev ini fungsinya sebagai perintah atau keyword dalam bahasa C, di mana gunanya ini untuk memberikan nama lain atau alias dari tipe data sih teman-teman. Nah, kalau yang bisa kita lihat ini int atau biasa disebut integer dan char sebagai karakter. Selanjutnya yaitu ada data mahasiswa dan juga di bawahnya ada integer. Dimana ini kalau misalnya diartikan yang integer main ini, kita akan menginput data apa saja yang ada di dalam mahasiswa. Yang ini sama yang ini. Jadi integer main ini biasanya menginputkan semua data yang ada di dalam mahasiswa. Selanjutnya ada mahasiswa MHS, di mana MHS itu berfungsi untuk mempersingkat tulisan dari mahasiswa ini yang ada dalam suatu program. Contohnya saja seperti yang ada di dalam ini, masukkan NIM. Nah, jadi nanti ini disingkat jadi MHS NIM. Ini sama aja sih artinya NIM mahasiswa. Dia cuman disingkat seperti itu. Lalu atau bisa juga masukkan nama MHS, nama dia nama mahasiswa, gak ada bedanya. Lalu kalau misalnya kalian nanya kenapa sih harus ada printf di depannya, jadi ini tuh untuk menampilkan data yang sudah kita ketikkan ini, nanti akan muncul sesuai apa yang kita ketik. Kalau kita membuat codingan pasti harus diawali oleh kurawal buka yang berfungsi sebagai awal tubuhnya, sedangkan kurawal tutup yang ada di akhir ini sebagai akhir tubuhnya. Gitu. Jadi untuk field yang nomor 30 atau integer nilai akhir ini gunanya
berfungsi untuk menginput rumus nilai akhir. Jadi nanti setelah kita compile and run, nanti bakal muncul nilai akhirnya itu berapa. Terakhir, untuk yang di return ini, return 0 ini artinya semua program telah berakhir dengan nol. Ingat ya teman-teman, jadi jangan lupa isi titik koma setelah kita buat codingan, sehingga pada setiap data di input ini fungsinya agar terbaca sih nanti gitu di setiap akhir. Baik, langsung saja. Kalau sudah fix semuanya kodenya, kita compile and run. Nanti akan muncul langsung. Memang agak lama. Ya, ini sudah muncul. Jadi nanti langsung masukkan nomornya, contoh 2010 3112. Seperti ini guys contohnya. Gampang kan teman-teman? Ya nanti bagi kalian yang ingin menanyakan mengenai pembuatan coding yang simpel bisa. Halo, jadi di sini saya akan menjelaskan flowchart dari soal nomor 2. Saya akan memulai menjelaskannya dari flowchart input. Nah, dalam membuat flowchart, kita harus memulainya dengan terminator. Jadi, terminator dalam flowchart itu berfungsi sebagai awalan dan akhiran. Jadi, langkah pertamanya kita tulis terminator dengan mulai. Selanjutnya, di bawahnya itu kita tulis mahasiswa atau MHS dengan lambang persegi 6. Nah, lambang persegi 6 ini namanya preparation. Nah, lambang persegi 6 ini berfungsi sebagai inisialisasi atau pemberian nilai awal. Kenapa di mahasiswa itu kita memakai inisialisasi? Nah, di sini kan ada mahasiswa dan MHS. MHS itu kita sebutkan sebagai inisial dari mahasiswa. Jadi makanya kita memakai flowchart yang berbentuk segi 6 ini. Selanjutnya di bawahnya itu kita memakai flowchart yang berbentuk dengan jajar genjang. Nah, flowchart yang berbentuk jajar genjang ini dinamakan input atau output. Jadi jika kita ingin menulis input atau output, kita bisa menggunakannya dengan flowchart yang berbentuk jajar genjang. Nah, di sini saya menuliskan inputnya MHS NIM, MHS nama, MHS nilai kuis, MHS nilai UTS, MHS nilai UAS. Nah, MHS di sini diartikan sebagai mahasiswa. Inisialisasi dari mahasiswa itu adalah MHS. Nah, setelah input, kita menggunakan persegi panjang. Tapi persegi panjangnya isi garis gitu ya. Itu namanya subprogram. Fungsinya itu sebagai proses untuk menjalankan program atau fungsi. Nah, setelah kita menginput NIM, nama, nilai kuis, nilai UTS, dan nilai UAS tadi, kita harus menjalankan atau menjalankan subprogram dan fungsi dari input tadi dengan mengetik cetak dalam kurung MHS, inisialisasi dari mahasiswa tadi. Nah, selesai kita menjalankan programnya, lalu kita buat terminator lagi untuk menyelesaikan program yang kita gunakan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart output. Nah, flowchart output dengan input ini sebenarnya tidak banyak berbeda, cuman di output ini kita tidak menuliskan si persegi 6 ini atau inisialisasi dari mahasiswa ini ya. Jadi di output itu
kita biasanya mulai dengan terminator. Ya, setelah terminator kita gambarkan seperti biasa, karena output dan input jadi gambarnya sama, kita memakai jajar genjang. Nah, di output ini kita juga tuliskan MHS.NIM, nama, nilai tulis, nilai UTS, nilai UAS ditambah nilai akhir. Nah, di sini di output kita tambahkan nilai akhir. Kalau di input kita sampai nilai UAS saja. Setelah itu kita memakai persegi panjang yang ada garisnya juga, yang disebut dengan subprogram. Nah, jadi setelah kita mengoutputkan data-data di sini, selanjutnya kita menjalankan program dengan menuliskan hitung hasil akhir dalam kurung MHS. Jadi setelah kita mengoutputkannya, kita menghitung hasil akhirnya. Setelah itu kita memakai terminator lagi dan selesai. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart yang ketiga, yaitu yang menghitung nilai akhir. Nah, seperti biasa kita mulai dengan terminator. Setelah itu kita memakai flowchart yang berbentuk persegi panjang. Nah, flowchart berbentuk persegi panjang ini dinamakan proses dan fungsinya sebagai perhitungan atau pengolahan. Jadi, di sini kita tuliskan return dalam kurung nilai akhir sama dengan 10% nilai tulis ditambah 35% nilai UTS ditambah 55% nilai UAS. Nah, jadi dalam persegi panjang ini kita menghitung nilai akhir. Nah, setelah itu kita akhiri dengan terminator selesai. Sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.